Dari kecil memang sudah terbiasa untuk diajarkan oleh orang tua untuk punya empati atau menolong atau membantu sehingga sampai hari ini bisa membuat yang namanya Rumah Teduh. Itulah ya ajaibnya, maksudnya aku ngerasain sih dari apa yang aku ingat di masa kecil. Bener dari kecil tuh aku suka nggak tegaan banget sama orang, dari kecil banget, dari masih SD kelas 1 kelas 2 suka gampang nggak tegaan gitu. Tapi kalau diajarin khusus sebetulnya enggak. Makanya kenapa maaf banget Mbak Mary, aku tuh selalu bilang ini tuh memang Allah aja yang ngangkat aku gitu. Dasarnya aku tuh nggak kayak gitu banget gitu. Jadi kayak kenapa aku bisa kayak gini juga aku bingung gitu. Memang alhamdulillah Allah ngasih aku peran yang lebih lah, karena aku nggak punya basic apa-apa, basic spiritual juga nggak terlalu kenceng waktu kecil gitu, dan nggak pernah ada yang khusus mengajari hal-hal yang sifatnya humanity gitu, enggak sih. Jadi mengalir begitu aja, terus kayak memang Allah tuntun aja, emang seperti itu. Kapan mulai tergerak untuk actually membantu orang-orang yang mungkin terlantar, berkekurangan? Ketika lulus kuliah mungkin ya, dari situ tuh aku mungkin karena seiring dengan hijrah spiritual mungkin Mbak Mary, ketika aku mulai mesti memperbaiki ibadah aku, cara ibadah aku ke Allah gitu, terus aku kayak memang ngerasa ya Allah aku kayak hidupnya sia-sia banget gitu, pengen melakukan sesuatu yang real, bukan cuman ibadah aku ke Allah ke atas, tapi aku kayak ngerasa harus ada manfaatnya. Sebetulnya sih sempat nyoba beberapa bidang kemanusiaan, coba kesini, tapi kayak semuanya cuma di permukaan gitu. Apa aja misalnya contohnya waktu itu dicoba? Aku kayak pernah ikut-ikutan dengan bencana gitu ya. Aku ikut bencana lah, ikut satu organisasi besar yang memang sangat kuat di masalah bencana alam. Tapi kan ya gitu doang gitu. Aku kayak cuma sekedar bantu-bantu bungkus-bungkusin sembako gitu kan. Toh terjun ke lapangan pun kan nggak sekonsisten yang sampai berbulan-bulan ada di lapangan. Jadi kayaknya semua tuh kayak nggak terlalu dalam dan nggak terlalu ngefeel ke akunya. Walaupun aku terus mencoba ke banyak hal lah ya, banyak bidang. Sampai kemudian memang aku ngerasa ketemu dengan orang-orang sakit, karena dalam pemikiran aku Mbak Mary, orang sakit itu tingkat kesulitannya lebih sulit daripada orang miskin. Kalau orang miskin tapi sehat kan Mbak, mereka tuh kayak masih bisa tidur. Makan pakai nasi putih juga bisa enak ya, ketawa tuh masih enak banget, masih happy lah gitu. Aku kayak ngelihat tukang beca tuh kayak nggak punya apa-apa tapi dia happy ya, dia bisa ketawa gitu. Ketika dia masih sehat ketika dia sehat, tapi ketika aku ngeliat orang sakit tuh kan kayak bahkan dia makan pun nggak bisa enak, apalagi kalau udah sakit, udah miskin, sakit keras. Ternyata setelah aku banyak dialog dengan orang-orang seperti ini, kompleksitas masalahnya tuh banyak banget gitu. Sedalam kayak misalnya, kalau Mbak Mary bayangkan, aku kan sekarang banyak pegang pasien-pasien kanker ya, mayoritas aku pegang kanker. Kalau misalnya itu menimpa wanita-wanita yang terkena kanker, entah kanker payudara, entah kanker vagina, kemudian problem susulannya adalah ntar suaminya kalau kurang iman nih ninggalin. Kan, suami kan kadang nggak kuat ya, mesti mengurus istrinya yang sampai mungkin berbelas tahun dalam keadaan sakit gitu. Kemudian kan kebayang Mbak, udah sakit keras, miskin, suami kabur. Itu kan Masya Allah ya, jadi sakit psikologis juga. Terus nanti anak jadi nggak keurus, jadi kayak bertumpuk-tumpuk gitu masalah yang aku lihat. Mungkin entah kekeliruan, entah kelebihannya ya, aku memang mendalami case per case. Aku dialog, jadi aku nggak cuma lihat dari luar. Aku bukan yang kayak aku ngumpulin duit, aku kasih udah selesai, merasa udah menolong. Karena aku sampai udah bisa menyimpulkan Mbak, bahkan uang aja kadang-kadang nggak bisa menolong. Nggak semuanya bisa dibeli sama uang, itu definitely kayak gitu sih. Aku bisa ceritain banyak kasus yang sebetulnya ternyata dulu aku berpikir, kan aku dulu mulai nggak punya uang banget ya Mbak. Aku nggak punya uang, boro-boro rumah ya, nggak punya banget. Jadi, masa kecil Tehin waktu itu seperti apa sih? Masa kecil, aduh kayak biasa banget sih Mbak Mary. Jadi nggak pernah terfikirkan juga bahwa ke depannya aku tuh bakal ngerjain project sosial. Jadi kayak layaknya anak kecil, cita-citanya banyak ganti-ganti segala macam gitu. Mungkin perjalanan waktu dan perjalanan spiritual kali ya, yang membawa aku akhirnya kemudian memutuskan untuk mendalami kegiatan sosial. Masa kecilnya sangat biasa, bahkan sampai kuliah juga biasa banget dan jauh dari apa dunia yang sekarang aku geluti sekarang. Berapa bersaudara Teh Iin? Aku 6 sih. 6 bersaudara, oke. Paling kecil berarti ya. Emang cita-cita waktu kecil apa? Sempat ganti-ganti, pengen jadi psikolog, pengen jadi pramugari, karena dasar aku senang traveling banget. Jadi pramugari tuh karena supaya bisa traveling gratis aja gitu. Sampai ketika kuliah juga aku kuliahnya kan ambil pariwisata di NHI. Jadi supaya memang aku kerja di travel, mikirnya bisa jadi tour guide lah, apapun supaya bisa jalan-jalan gratis gitu. Emang dulu pernah kerja? Kerjanya aku kerja, apa? Jadi setelah lulus kuliah di travel tuh aku sempat alhamdulillah sampai
akhirnya aku di travel umroh. Aku sempat jadi shareholder di travel umroh karena dipercaya untuk membangun satu travel umroh. Ya itu lagi-lagi tujuannya cuma sesederhana pengen umroh gratis doang gitu. Nah tapi ya dulu-dulu ketika aku benar-benar dari awal ngerintis kan benar-benar nggak punya uang nih gitu. Jadi aku dulu berpikir ketika aku minta tolong ke sana kesini dan ternyata susah banget, kayak sakit hati banget ya. Termasuk kayak aku inget banget gitu. Waktu zaman dulu belum punya ambulans tuh, aku ada pasien misalnya jam 1, jam 2 meninggal tuh susah banget aku cari bantuan. Telepon-telepon kagak ada yang ngangkat gitu ya. Kayak sakit hati, Allah aku ditolak-tolak. Ketika punya uang sedikit, alhamdulillah aku bisa nyewa angkot gitu untuk bawa jenazah kayak gitu-gitu. Nah, sakit hati itu sih yang bikin aku jadi kayak berpikir aku harus punya duit. Gitu. Duit sosial yang memang aku bisa melayani umat lebih baik. Tapi ternyata setelah dalam perjalanannya aku udah punya uang juga, ternyata aku juga belajar, oh ternyata nggak semua bisa dibeli pakai duit loh. Contohnya apa sih, banyak banget gitu. Dan ternyata oh iya memang komprehensif banget lah. Banyak hal yang aku butuhkan untuk menjalankan proyek besar seperti kasus kesehatan. Kapan berarti pertama kali Teh Iin membentuk dan membangun rumah teduh sahabat Iin? Rumah teduhnya sendiri benar-benar dalam bentuk yayasan mungkin baru sekitar 5-6 tahunan Mbak. Tapi aku mulai megang pasien tuh udah sekitar 12 tahun sih. Ya itu karena belum punya uang kali ya Mbak, dan mungkin menurut Allah aku belum cukup layak untuk dinaikkan untuk dapat amanah lebih besar. Tapi aku dari sekitar 12 tahun yang lalu tuh aku pegang case per case sendirian. Awal mulanya bisa megang pasien itu seperti apa? Kan backgroundnya kan di travel. Tadi kerja juga travel, itu sangat jauh sekali dengan yang namanya pasien kan. Awalnya tuh kayak memang orang di sekitar, walaupun alhamdulillah alhamdulillah sehat, keluarga aku sehat, tapi sempat aku ngurusin supir misalnya, supir aku sakit kanker gitu, terus aku urusin. Dari situ aku jadi mikir, aduh ternyata repot banget ya, secara dia nggak punya keluarga, dia sebatang kara gitu. Alhamdulillah ada aku majikannya gitu yang bisa ngurusin. Terus kemudian memang akhirnya aku tuh nyari, jadi aku kayak datang ke rumah sakit. Zaman dulu 12 tahun yang lalu di Bandung itu rumah sakit rujukan, rumah sakit terbesar itu mengalami penumpukan pasien yang luar biasa. Ini mungkin banyak orang juga nggak lihat ya. Itu pasien-pasien tuh bergeletakan sampai di emper-emperan di basement. Pasien tuh tidur di antara mobil-mobil gitu. Jadi aku tuh yang sampai ya Allah, ini pasien-pasien tuh kanker loh, bukan penyakit-penyakit DBD gitu ya. Yang kemudian aku lihat ketika mereka cancer, mereka itu kok makannya makanan instan gitu. Makanan yang gorengan yang kita mungkin nggak tahu minyaknya bagus atau enggak. Sementara kita tahu banget cancer tuh kan harus hygienic banget. Tapi gimana mereka bisa memakan makanan yang sehat kalau mereka tinggal itu berbulan di emper Mbak. Bener-bener di emper. Aku tuh banyak banget lah dokumentasi zaman-zaman dulu ya, pasien yang babak belur, yang berdarah, yang mukanya karena apa? Karena kapasitas rumah sakitnya sangat terbatas, pasiennya lebih banyak, akhirnya mereka tinggal di emper atau seperti apa? Karena gini, karena pasien-pasien kanker itu kan bukan pengobatan rawat inap, tidak semuanya ranap, tapi pengobatan berjalan, rawat jalan. Tapi kan ini terjadi di semua ibu kota provinsi Mbak Mary. Jadi kayak Bandung, dia kan ibu kota Jawa Barat. Which is kalau di kota-kota kecil di Jawa Barat itu dia nggak punya pengobatan kanker yang terlalu selengkap yang ada di Bandung. Sehingga ketika penyakitnya berat banget itu semua dari kota-kota kecil pasti rujuknya ke Bandung. Nah dan mereka itu pengobatannya bukan berbulan, bertahun. Dia bisa abis sinar puluhan kali, terus dia kemo, abis kemo mungkin dia operasi. Itu take years banget gitu. Nah nggak mungkin selama bertahun-tahun dirawat inap kan. Harusnya sih idealnya mereka pulang pergi. Contoh kasus kanker payudara itu kan kalau sinar bisa 30-40 kali. Itu kan pulang pergi. Nah kalau pulang pergi rumahnya di Cianjur gimana? Nah ketika mereka merantau dari Cianjur, dari Sukabumi, dari Garut, terus mereka di sini nggak punya uang untuk ngekos. Karena mereka kan juga, Mbak Mary bayangin kalau yang sakit tuh bapaknya, kan kepala keluarga, ekonomi hancur gara-gara dia sakit. Atau katakan istri yang sakit, suaminya harus nemenin, ekonomi hancur juga. Mereka memilih untuk mending buat makan doang, tapi tinggal di emperan daripada harus ngekos. Jadi itu yang terjadi, penumpukan tuh ratusan Mbak. Orang yang memang berobat jalan harus tidur di mana-mana. Pasien bleeding tuh di tempat aku lihat gitu.